itu adalah mahasiswa. Tapi saya akan coba nanti diinikan ke artikel ilmiah, diturunkan ke penulisan artikel ilmiah. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi oleh Profesor Ustaz Abdul Somad. Beliau ketika berkunjung ke rumahnya Buya Hamzah, beliau menyatakan, menulislah supaya orang yang masa depan akan tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Nah, ini bukti teman-teman pernah hidup tahun 2020. Apakah teman-teman yakin 2100 teman-teman masih ada? Sekarang teman-teman umur berapa? Misalnya sekarang yang umur 20 tahun, 2100 teman-teman umur berapa? Berarti umur 100 tahun gitu ya. Yakin nggak masih hidup gitu teman-teman? Ya. Nah ini belum tentu kan? Belum tentu kita masih hidup. Rata-rata umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran 60-70 gitu ya. Bahkan 40-50 udah ada yang wafat, bahkan yang muda-muda pun ada yang udah wafat gitu. Nah, ini beda-beda. Ya, kemudian selanjutnya, waktu dan umur kita terbatas, maka berperpanjanglah ya. Waktu dan umur kita terbatas, maka perpanjanglah dengan menulis. Ini suaranya masih terdengar, teman-teman? Masih. Agak sedikit putus kan? Putus ya, ini beda-beda wilayahnya ya mungkin. Ya mudah-mudahan nanti ada rekamannya ya. Ya kita lanjut. Nah ini waktu dan umur kita terbatas ya ini. Ada sedikit putus ya. Atau karena rekamannya ada yang jelas nggak di sini? Jelas, saya jelas banget, Ustaz. Oh jelas ya. Benar, Ustaz. Ini berarti ini di daerah masing-masing ya. Ya kita lanjut. Di sini waktu dan umur kita terbatas ya. Saya sering menyampaikan, bahkan saya sering disampaikan oleh guru saya, hakikatnya kita semua ini telah diponis mati gitu. Saya ini sudah diponis mati gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya proses nanti kematian saya, waktunya kapan ini yang belum tahu karena masih goib. Maka saya bagaimana setiap waktu itu bermakna. Setiap waktu ini saya bisa melakukan berbagai peninggalan jejak-jejak untuk generasi selanjutnya. Supaya generasi di masa depan, gen alpha minimal, saya kan misalnya gen milenial. Milenial itu orang yang lahir 95 sampai ke tahun yang 9 akhir lah. Dari 2000 ke sini itu gen alpha. Nah minimal gen alpha ini yang 2000 lahir ke sini, atau orang-orang yang 2020 baru lahir, di masa depan jika kita tidak wariskan jejak-jejak perjuangan, itu akan terputus, berbahaya itu akan berbahaya. Maka inilah dengan tulisan, jadi tinggalkan dengan tulisan. Nah ini renungan bagi kita. Sebetulnya menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis ya. Perlu dicatat. Selanjutnya, jadi syarat pertama untuk bisa menulis dan menjadi penulis adalah kemauan. Itu dulu yang pertama. Kita melakukan sesuatu itu yang pertama saya sering menyampaikan, bukan untuk yang pertama lulus senat, bukan untuk popularitas. Yang kedua bukan untuk transaksi jabatan, kita harus menuliskannya. Karena nanti di dunia teman-teman kalau sudah lulus, transaksi jabatan itu sangat banyak, teman-teman nanti diuji. Dan yang ketiga dengan proyek-proyek keuangan, ratusan juta proyek. Karena nanti ada dalam konteks akademik, yang riset itu kadang landasan pertama itu karena itu uang, proyek dulu. Nah nanti kita akan bedakan dengan menulis karena atas dasar cinta dan kemauan dan kesadaran. Efeknya nanti beda. Ulama-ulama dulu, para penulis kita, menulis itu karena kesadaran dan karena amal. Misalnya kita mempelajari kitab-kitab kuros para ulama kan. Kita pelajari kitab misalnya Bulughul Maram, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, bahkan kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Tufah itu dijadikan satu kitab di syarat sultan di Jogja, Sultan Mataram khususnya. Kalau mau naik jadi sultan, kita harus paham dulu kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Luar biasa, itu ngeri, kitab yang besar tentang fikih. Kemudian jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis terus menghantui kita,
kita harus memotivasi diri sendiri. Teman-teman harus motivasi. Harus ada motivasi hidup itu. Pertanyaannya bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Ya, itu masalahnya. Kadang anak-anak milenial, saya sering ngobrol tuh dengan anak-anak SMA. Kalau stres gitu ya masalah. Ya biasa anak-anak sekarang salah apa coba? Salah galaunya coba dan tahu. Coba ketik di chat. Anak-anak milenial, anak-anak SMA atau kuliah-kuliah awal sering galau gitu, sering sedih. Masalah apa coba? Ada yang tahu? Bucin gitu ya. Apa tuh bucinnya? Mungkin ada yang belum paham. Asmara. Ya kebanyakan kita menulis cinta kebanyakan ya. Ya seperti itu. Padahal nanti saya memperluas, saya sering mengatakan bahwa kita mesti memperluas mana cinta ini bukan hanya dunia perbucinan, dunia cintanya laki-laki dan perempuan gitu, padahal luasnya. Maka di sini kita perlu ada motivasi diri. Hidup kita ini harus memiliki sosok figur, harus memiliki patron, kalau istilah bahasa di Mataram, patron, sosok yang diikuti. Nah, ini Robi Serawali galau karena umat. Wah keren ini. Ya, kalau baginda Nabi SAW, para sahabat, para ulama hebat itu galau itu karena umat. Memikirkan. Imam Syafi'i itu pernah tidak tidur. Jadi beliau itu ada kisah yang masyhur gitu. Tidur seorang murid, ya Imam Syafi'i itu tidur gitu. Kemudian salat subuh, kaget kan? Pas ditanya, beliau itu bukan tidur sebetulnya, tapi memikirkan berbagai masalah fikih dan selesai dalam semalam. Kenapa langsung sholat? Karena wudhu saat isanya belum basah. Nah itu sampai luar biasa. Semalaman mikir masalah umat, masalah fikih. Nah, ya teman-teman silakan mau cari sosok figur hidup teman-teman siapa. Ya pertama tetaplah kita mungkin ada pasti mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, Khulafaur Rasyidin atau 10 orang dijamin masuk surga siapa tuh? Selain itu siapa? Ada Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang ganteng, kaya raya yang rela meninggalkan semua itu. Sekarang itu artis gitu ya. Mus'ab bin Umair itu banyak wanita Quraisy itu senang cinta kepada Mus'ab bin Umair, saking ganteng dan kaya, muda. Tapi Mus'ab bin Umair tumbalkan semua kebahagiaan pribadi itu, beliau rela rela berjuang sampai wafatnya itu kan di perang Uhud, syahid, hampir kedua tangan itu terputus, kedua tangannya itu karena memegang liwanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu dimakamkan, kainnya diangkat ke atas, kakinya kelihatan, diangkat ke bawah, mukanya kelihatan. Padahal beliau orang kaya. Para sahabat yang lain, para ulama kesininya. Dan di dalam konteks, mungkin kita pernah mendengar Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kemudian Tariq bin Ziyad. Kenapa kita tahu ya? Karena itu dari kita baca tulisan. Kita baca tulisan-tulisan para sejarawan. Nah, dalam konteks Nusantara banyak. Dalam konteks di Aceh, Sultan Iskandar Muda, Cisna bin Mutia, dan Siti. Dalam konteks di Tatar Jawa Barat, wah sangat banyak teman-teman. Dalam konteks Pulau Jawa, Kalimantan, kita mengenal di Kalimantan ada Pangeran Antasari berjuang berjihad dalam perang Banjar. Pangeran Hidayatullah, bahkan Pangeran Hidayatullah diasingkan kemana coba yang tahu? Pangeran Hidayatullah diasingkan, bahkan makamnya ada di Cianjur. Itu ada Pangeran Hidayatullah di Cianjur, diasingkan. Pangeran Hidayatullah dalam meninggalkan Banjarmasin, kemudian pastilah kita rindu gitu dengan kampung halaman. Dan di Sulawesi Sultan Hasanuddin dan Yusuf Al-Makassari, kemudian di Maluku ada Sultan Baabullah, Sultan Khairun, kemudian di NTB banyak, di Tatar Jawa ada Kalistomo luar biasa, Sunan Kalijogo, kemudian ada Sultan Agung Hanyokrokusumo dan amal dakwahnya 2 kali menyerang Batavia, amal jihad penyerbuan 2 kali ke Batavia 1628 sampai 1629. Ada kesininya Sultan Mangkubumi, Pangeran Sultan Hamengkubuwono ke-1, pendiri keraton Sultanan Ngayogyakarta. Kesininya ada Pangeran Diponegoro. Nah ini tiga sosok santri di Mataram yang luar biasa menginspirasi, dan saya pun sedang mempelajari ketiga sosok, bahkan keempat sosok ini. Yang pertama Pangeran Diponegoro, kemudian kakek buyutnya Sultan Hamengkubuwono I, kakek buyutnya lagi Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan nanti ke atasnya itu Sunan Kalijogo. Itu sosok-sosok patron yang perlu kita contoh dalam melakukan hidup ini. Nah di Tatar Cianjur banyak ya, Jawa Blodino, Haji Sawatasari, dan di daerah teman-teman masing-masing silahkan banyak
sangat banyak. Cuma masalahnya literasi kita rendah dan diputus sejarah kita dengan pendahulu kita itu oleh para kolonialis. Maka kita buram identitas dan buram karakter. Nah itu perlu dicatat ya. Saya awali dari sana, pentingnya untuk menulis itu. Kemudian di sini motivasinya apa? Yang pertama cepat selesai kuliah. Ada yang gini menulis karya ilmiah itu karena cepat selesai kuliah, skripsi dan yang lainnya gitu. Atau di anak-anak SMA itu apa ya? Kita ada kalau waktu dulu saya pernah ngajar di salah satu SMA itu ada mini riset. Nah, nggak tahu kalau di sini. Kemudian namanya dikenal orang, terkenal. Ada nggak di sini ingin menulis namanya dikenal orang, terkenal? Seperti siapa yang terkenal? Coba salah satu. Saya sering membaca novel Buya Hamka, kemudian Habibur Rahman. Apalagi ya, mungkin di sini ada juga yang membaca Karelie gitu. Beda-beda gitu seorang membaca novel itu. Atau yang membaca buku-buku ilmiah, banyaklah jurnal-jurnal. Jadi saya lihatkan ada Prof. Nakib Al-Atas, ada Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud. Nah ini rekomendasi buku. Ada buku Budaya Ilmu karangan Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud. Beliau salah satu pendiri ini ya, Institut Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban, Universitas Teknologi Malaysia. Saat itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan bertemu beliau di Depok waktu ada bedah buku budaya ilmu pertama di Indonesia. Bertemu dengan Prof. Wan, langsung meminta ijazah kitabnya langsung budaya ilmu di tanda tangan. Kemudian itu salah satu rekomendasi untuk membangkitkan budaya ilmu kita. Kemudian karya ilmiah yang saya rujuk lagi ada Prof. Roji Al-Faruqi dari Institut Pemikiran Islam Internasional Washington DC, Amerika Serikat. Pejuang beliau dari Palestina. Wafatnya beliau diracun karena beliau melakukan perlawanan intelektual melawan dunia barat. Dan ada yang ketiga yang saya jadikan sosok figur, Profesor Mulyadi Kartanegara dari Universitas Brunei Darussalam. Dan ketiga tokoh ini saya masukkan quote-nya itu di tesis saya. Nah, ketiga pemikiran tokoh ini, Prof. Ismail Roji Al-Faruqi, Prof. Nakib Al-Atas, dan Prof. Mulyadi Kartanegara itu menginspirasi saya. Saya sering merekomendasikan bagi teman-teman di sini yang mengambil Islamic Education, mau ngambil S2, S3 kemana? Saya biasanya ke tiga negara ini. Kalau mau melakukan perlawanan intelektual dengan dunia barat, Washington DC Amerika, ke Malaysia, TESIS UTM, atau ke Brunei Darussalam. Tapi bukan berarti kok kenapa Kang tidak merekomendasikan Mekah, Yaman, Mesir. Enggak, bukan dalam konteks saya tidak ingin Mekah, enggak, bukan. Mekah juga mulia, Mesir. Ini dalam rangka melakukan perlawanan intelektual. Tetap teman-teman kalau mau ke Mesir, ke Yaman, ke Mekah, itu kan pusat dunia Islam dan yang lainnya. Silakan kalau mau ke sana. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian pendapatnya diketahui orang, dikutip. Ada nanti dalam jurnal itu pengusutan. Kemudian membuat tulisan karena masalah seperti itu belum ditulis orang. Nah itu, ini kayak Haji Prawatasari ini sedikit yang nulis, belum ada bahkan. Maka harus ada 5 syarat jika kita ingin mengenalkan Nusantara kepada dunia melalui sosok pejuang dan generasi yang kita ciptakan. Ada 5. Yang pertama, boleh diangkat dalam tesis disertasi. Alhamdulillah di Tatar Sunda, di Tatar Jawa, dalam konteks Tatar Jawa, Pangeran Diponegoro, itu 5-nya sudah terpenuhi. Yang pertama, tesis disertasi sudah terpenuhi. Banyak. Silakan searching nanti di Google Scholar. Ya, salah satu mesin pencari jurnal, pencari referensi, Google Scholar. Kemudian, buku ilmiah. Di Diponegoro sudah ada banyak. Salah satunya kan Prof. Peter Carey, 40 tahun riset tentang di Diponegoro. Dalam memandang Peter Carey, ya terlepas beliau belum mengambil hidayah, saya itu malu sebetulnya jika bertemu Peter Carey, karena beliau itu sebenarnya belum muslim ya, beliau belum mengambil hidayah, tapi kok 40 tahun luar biasa gitu penelitiannya. Terlepas dari isinya itu ada beberapa berbeda pendapat lah, tapi saya memandang kok budaya ilmunya sampai segitunya gitu. Nah beliau itu mulai berani mempublikasikan hasil riset Diponegoro itu dalam bentuk buku itu baru, kalau tidak salah salah satu bukunya itu Perang Jawa, Kuasa Ramalan. Kuasa Ramalan itu baru diterbitkan kurang lebih berapa, 2013 kalau nggak salah. Kesininya baru buku Takdir, ringkasan Kuasa Ramalan.
Nah itu seperti itu untuk menemukan atau menghasilkan karya tulis yang berbobot. Itu ya buku ilmiah. Kemudian kesininya banyak jejaring ulama di Ponorogo, itu rekomendasi. Saya punya bukunya tentang jejaring ulama di Ponorogo dari Jawa sampai ke Tatar Sunda. Bahkan di Tatar Sunda pun ada. Ada juga buku-buku yang lain, strategi menjinakkan di Ponorogo, karya tokoh militer, menarik juga. Nah itu ya. Yang kedua buku ilmiah. Yang ketiga itu bisa diangkat dalam novel sejarah. Jadi salah satunya kan yang sudah mengangkat itu Ustaz Salim Abdullah dengan Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Yang keempat diangkat dalam bentuk jurnal ilmiah, itu ringkasannya. Dan yang kelima terakhir dalam bentuk film. Nah, di Ponorogo ini sudah dalam TV Mangsa meskipun belum utuh, tapi nanti mau diangkat lagi dalam film yang lain, ya, dalam datanya dari Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Itu tentang 5 terpenuhi di Ponorogo. Nah, dalam konteks Tatar Sunda itu ada kalau melawan Belanda titik nol melakukan perlawanannya itu sebetulnya dari mulai Sultan Agung kan 1628 POC dan kesininya ada Haji Tawatasari 1703 dan nanti Ki Bagus Rangin dan baru 1825 itu di Ponorogo terakhir. Tapi sejarawan mengatakan di Ponorogo ini yang menendang bola salju perlawanan lawan Belanda. Karena setelah dari perlawanan di Ponorogo ini hancur kas Belanda habis 20 juta golden habis rugi lah, makanya ada Tananta. Nah dalam konteks perlawanan Jepang, siapa yang menendang bola salju yang pertama melakukan perlawanan, maka saya berani mengatakan karena saya melakukan riset itu adalah Syahid Zainal Mustafa dari Pesantren Sukamanah Tasikmalaya. Beliau yang melakukan perlawanan pertama. Saat itu belum ada yang melakukan perlawanan. Dan alhamdulillah 5 ini sudah terpenuhi. Yang pertama skripsi tesis, disertasinya ada, skripsinya ada, katardas tesis. Yang kedua, jurnalnya pun sudah ada di ulumuna.org.id, nanti saya harus coba. Kebetulan saya alhamdulillah menulis jurnalnya itu ditandatangani oleh dosen saya. Riset kurang lebih 5 sampai 6 tahun tentang Kiai Zainal Mustafa ini. Kenapa kan lama-lama? Nah, kalau dalam sejarah itu harus sabar. Nggak bisa berasa gerusu gitu. 3 bulan nulis sejarah nggak bisa. Dr. Kerry juga untuk di Ponorogo itu hampir 30 tahun baru dipublikasikan. Nggak bisa cepat. Kemudian filmnya udah ada, film Kiai Zainal Mustafa tahun 2017 launching, waktu saya melihat waktu launching, namun belum dipublish di YouTube, baru ada di YouTube itu ininya saja, ringkasan. Coba nanti searching tentang film Kiai Zainal Mustafa. Yang keempat, novelnya alhamdulillah sudah terbit, baru terbit bulan yang lalu oleh Kang Fauzi Nur dengan judul Syahadah Mustafa. Dan yang kelima yang baru mau terbit Oktober ini adalah buku ilmiahnya tentang biografi ajaran Sukamana. Nah ini alhamdulillah 5 ini mau terpenuhi dengan Sukamana ini. Dan luar biasa Syed Kiai Zainal Mustafa kita mengenal dulu mungkin sekolah. Beliau ini memberontak karena katanya rebutan padi, kemudian beliau wafatnya dipenggal dan yang lainnya ya, ternyata itu kurang tepat. Beliau bukan karena padi tapi murni karena tauhid, menolak Taikirai, menolak menunduk ke arah Tokyo, dan itu dilakukan juga oleh Haji Rasul Ayah Buya Hamka, menolak Taikirai juga. Kemudian Kiai Zainal Mustafa di berbagai siksaan beliau digusur dari Padayungan sampai alun-alun Tasik, maka di Tasik ada nama Kiai Zainal Mustafa itu digusur pakai kendaraan roda 4 ya. Kemudian kesininya dan beliau wafatnya itu adalah dikubur hidup-hidup. Ketika digali, udah 29 tahun terkubur, ditelusuri oleh salah seorang tabinya, digali. Kemudian ketika digali, beliau jasadnya masih utuh, kepalanya tidak putus. Ketika ditemukan, beliau sedang memeluk kedua lututnya. Di bawahnya itu ada papan, ada paku, ya, papan. Di papan itu jadi paku, banyak paku gitu, di tangan paku. Jadi beliau lutut itu di atas paku yang menempel. Beliau lagi memeluk dua lututnya, korbannya masih utuh, jasadnya masih utuh, kepalanya tidak putus. Maka perlu ada pelurusan narasi. Waktu itu belum tidak ada pemindahan kerangka jenazah, yang ada adalah pemindahan jasad para syuhada. Dari Zainal Mustafa beserta 17 santrinya, ya, di Zainal 17 santrinya. Nah itulah luar biasa, saya sampai di kan para narasumber itu
meneteskan air mata ketika mengenang kembali pengetahuan kolektif perjuangan para pendahulu. Itu ya contoh. Perjuangan Mustafa alhamdulillah, walaupun adalah dikatakan, ada yang mengatakan salah satu orang ulama pejuang yang pertama melogat tafsir Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Sunda. Beliau. Tapi ada juga yang mengatakan sebelum beliau itu ada gurunya, Ajenan Sobanda, dari ini lupa dari salah satu pesantren di Tasik, gurunya sebelum tahajud pun sebetulnya sudah ada kan, tapi mulai tahajud dipopulerkan. Itu ya contoh. Kemudian apalagi menanggapi tulisan, boleh. Kita menulis itu menanggapi tulisan orang lain, boleh. Misalnya gini, kerudung itu tidak wajib. Nah, kita ingin menanggapi, boleh. Diponegoro itu pernah melakukan perzinahan dengan seorang wanita putri Tionghoa. Nah, misalnya kita tidak setuju, boleh tanggapi tulisan tersebut. Sempat ramai kan? Diponegoro itu pernah berzina dengan yang memijat wanita keturunan Tionghoa. Nah, dalam konteks kita, dalam konteks Islam, dalam konteks maklumat kita, itu bukan perzinahan, itu sah dalam perang, karena itu adalah statusnya budak, tawanan perang. Nah, itu ya contoh. Dan tempat ramai juga Diponegoro itu suka meminum minuman keras. Maka kita setuju, tidak setuju, tanggapi dengan data-data. Nah, itu ya. Dengan pendapat atau mereaksi suatu keadaan menambah penghasilan. Nah, boleh menambah penghasilan teman-teman. Kalau mau dapat uang penghasilan, boleh nulis di mana, di koran-koran banyak ya. Sekarang kalau mahasiswa S1 S2 itu 300 sampai 500 ribu. Kalau guru besar, dosen, rata-rata 1 sampai 2 juta. Satu artikel di koran. Berbagai koran, silakan. Saya tidak perlu disebutkan ya koran-koran. Silakan. Itu, lanjut. Yang pertama, apa yang harus disiapkan? Perbanyak bahan bacaan buat outline tulisan. Nah, kita kan dalam konteks artikel ilmiah ya, meskipun nanti saya sering menyampaikan kita biasanya sudah juga bisa juga buat akun di Kompasiana, Indonesiana, sama kumparan.com. Makanya saya sering bermain menulis tulisan lepas. Bedakan tulisan ilmiah dan tulisan lepas ya. Tulisan ilmiah karena ada aturannya, dan tulisan lepas. Nah, ini 8 strategi menyiapkan manuskrip disampaikan oleh Ismail Suwardi WC, profesor beliau. Nanti silakan cari. Budak produktif, tulisnya banyak jurnalnya, banyak naskah-naskah ilmiah. Nah, yang pertama, apa itu jurnal? Di sini ada yang sudah tahu nggak teman-teman apa itu jurnal? Atau ada yang belum tahu, khususnya anak-anak aliyah? Anak-anak aliyah, jika ada yang belum tahu, jurnal itu adalah salah satu untuk publikasi ilmiah ya. Jurnal itu adalah tempat untuk mempublikasikan karya-karya tulis kita dalam bentuk artikel ilmiah, hasil riset, hasil gagasan. Bukan tulisan lepas, tapi ada aturan-aturan tertentu. Itu yang pertama. Nah, saya akan coba tidak bahas di sini. Saya ini hanya membuka saja karena waktu terbatas. Ini biasanya dijelaskan perlu kalau dalam perkuliahan itu biasanya 3 SKS gitu. Ini setelah saya itu beberapa pertemuan ya, tidak bisa cepat apalagi yang belum mengetahui. Kita lewat dulu. Ada jurnal internasional dan jurnal nasional. Kita lewat dulu. Kita fokus di sini nanti ke struktur Lampung ya. Cara mencarinya ada di Doaj sama Skimago. Yang belum paham nggak apa-apa. Doaj itu mesin pencari jurnal, sama Google Scholar, sama Morarep keluaran Kementerian Agama, sama portal Garuda keluaran Kementerian Ristek itu. Nanti saya coba lihatkan syarat testingnya. Nah, ini Doaj. Kita lewat dulu. Kedua, melengkapi komposisi. Nah, ini strukturnya teman-teman. Ini ya struktur jurnal. Sebelumnya ada yang pernah, oh ya, nanti saya lihatkan ya. Saya lihatkan struktur jurnal, saya lihatkan. Yang pertama ada komposisi. Ingat ada Imrad besar ya. Ini kita tahu yang pertama introduction, pendahuluan. Jadi atasnya ada judul lah, ya. Di atasnya itu ada judul. Nanti kita lewat dulu. Ada pendahuluan. Nih, struktur jurnal. Ada metode, harus ada metodenya. Ada temuan penelitian. Ada pembahasan. Ada kesimpulan.
Ya, ada ucapan terima kasih, ada referensi. Ini tutur karya tulis ilmiah jurnal yang diakui di universitas. Ini. Atau di kampus-kampus ada namanya KTI, karya tulis ilmiah ada. Ada juga PKM, program kreativitas mahasiswa gagasan ada. Ada salah satu pegiat Udan Nilai Indonesia, beliau sering mewakili kampusnya dan beliau karena sering lolos PKM-nya didanai oleh Ristek Dikti. Seorang Mapres ya, Mapres Putih. Beliau pegiat negara Indonesia, beliau sering keliling Indonesia mempresentasikan berbagai gagasan. Nah, kita lihat di sini strukturnya, ya. Bisa lihatkan langsung praktek di sini. Ini strukturnya. Nah, ada titel, ada judul kan, ada abstrak, ada kata kunci, keyword. Abstrak, ya abstrak. Imran itu singkatan. Jadi singkatan dari introduction, method, result, ya. Singkatan gitu maksudnya deh. Conclusion, ya. Acknowledgement, event. Jadi singkatan masuk interaktif. Nah, 5 rukun abstrak yang saya pahami ada 5. Nah, jika kita mengenal, saya sering bertemu dengan anak-anak milenial. Dia mengatakan 5 rukun milenialis gitu kan. Yang pertama kan apa? Saya sering menyampaikan tuh di kampus. Coba ada yang jawab, ada yang tahu. 5 rukun milenialis yang selalu ada. Senja katanya. Pertama senja, kedua traveling, ya, ketiga novel, kelima ngopi, keempat ngopi, kelima santuy. Nah, itu kenapa saya mengatakan itu, ini 5 rukun milenialis. Lihat teman-teman, orang-orang milenialis foto-fotonya di Instagram apa? Yang tidak jauh dengan foto senja. Terus traveling, sering jalan-jalan sana kemari. Kemudian sering baca buku-buku yang dimaksud di sini novel. Anak-anak milenial itu novel apa? Kartun, anime, atau novel apa? Ngopi di sini adalah apa? Nongkrong di apa? Di abnormal, di Starbucks, di kafe-kafe milenial gitu. Teman bermain di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, pasti akan menemukan. Seperti itulah. Dan yang kelima rebahan, mager, santuy, ya seperti itu. Nah, dalam konteks sekarang belajar 5 rukun abstrak harus ada. Yang pertama, 5 rukun abstrak. Yang pertama adalah pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Terus ada di abstrak. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima adalah kesimpulan. Implikasi. Nah itu, 5 di abstrak. Itu saya pelajari, mayoritas rata-rata abstrak itu. Cuma dalam konteks jurnal internasional nanti beda lagi. Ya, nah itulah. Ya, di dalam jurnal ini, kebenaran itu dalam jurnal itu tergantung yang melakukan review. Tidak ada kebenaran mutlak. Itu beda lagi soalnya. Kalau di internasional kadang nggak ada tuh disebutkan metode ini, asal nulis aja ada gitu. Di Indonesia pun kadang gitu, teman-teman suka baca jurnal, coba baca. Kadang abstrak itu nggak jelas. Penting penelitian ini apa, tujuannya apa, nggak disebutkan. Main narasi saja langsung hasil gitu. Ada. Nomor 2 itu adalah ini, tujuan. Yang pertama adalah pentingnya penelitian ini untuk apa, atau bisa latar belakang. Yang kedua tujuan penelitian, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil pembahasan, dan kelima adalah implikasi. Kita lanjut ya. Kemudian keyword. Pertama, dalam internasional, keyword itu runutannya itu adalah sesuai dengan abjad, ya. A dulu dari kiri ke kanan itu, bukan karena mengikuti judul. Pola pendidikan Islam di pesantren Al-Qur'an. Keywordnya pola, koma, pendidikan, koma, Islam, koma, bukan, tapi dari A, Al-Qur'an dulu. Nah itu contoh yang perlu diketahui. Ini saya baru dapat ketika diskusi dengan salah seorang profesor. Beliau sering mengisi riset. Nah, baru tahu, saya juga awalnya gitu mengikuti. Keyword asal ngisi, ternyata enggak sesuai abjad. Itu yang pertama. Oke, lanjut. Yang kedua, introduction. Introduction ini adalah pendahuluan. Di belakang pendahuluan itu ada struktur sistematika. Di belakang itu sebetulnya di belakang layar itu, di tulisan pendahuluan itu ada struktur. Nah,
Saya tidak akan bahas di sini karena membahas di belakang itu perlu waktu 3 SKS biasanya introduction itu. Di belakang itu biasanya 3 SKS 150 menit untuk paham. Kita ini kan mengawali dulu, membuka saja. Ada metode, sebutkan metodenya. Ada hasil dan diskusi ya. Sebutkan. Ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih, referensi, dan suplementari data. Nah, setiap referensi nanti kita akan melakukan 2. Ada referensi otomatis, kita tidak usah capek nulis satu-satu. Kita bisa menggunakan Word, menggunakan Mendeley, EndNote ya, atau Zotero. Yang sekarang itu yang digemari itu Mendeley sama EndNote. Sebelumnya kita mengenal di Word ya, referensi otomatis. Jadi tidak mesti ngetik satu persatu, enggak, otomatis. Nah, ini yang belum tahu bagaimana caranya, nanti teman-teman yang kuliah tanyakan saja ke dosennya, yang alias tanyakan saja ke gurunya tentang referensi otomatis. Daftar isi otomatis ada, nggak usah capek-capek nulis halaman supaya nggak pusing, nggak. Nah, nanti ini di Kang Isan mungkin tahu beliau. Nah, yang Al-Qur'an bisa belajar ke Kang Isan. Lanjut. 3 ya, state of the art. Tunjukkan apa yang telah dilakukan ilmuwan lain dalam kajian serembum. Tunjukkan yang sudah dilakukan menulis, tunjukkan apa dan apa perbedaannya. Ingat ya, apa yang perbedaan yang ditulis oleh teman. Jangan sampai teman-teman itu menulis yang sudah dilakukan. Nah, untuk apa kalau gitu? Sekarang apa yang belum coba sekarang yang belum ditulis, coba dalam konteks Cianjur, misalnya pesawat hari, atau dalam konteks Ki Haji Abdullah Binu, apa yang belum dikaji? Pemikirannya kan sudah, sejarahnya sudah. Coba dalam bentuk sastra bahasa Arabnya. Nah, mungkin ada sastra bahasa Arab haji dan bentuk fikih gaya penulisan sastra bahasa Arab Ki Haji Abdullah Binu. Ki Haji Abdullah Binu diakui ini di Mesir itu kan salah seorang kedubes dari daerah mana ya, Yordan atau Libanon, pernah ke Indonesia dan itu bertemu Ki Haji Abdullah Binu, dan Ki Haji Abdullah Binu ini diakui bahasa Arabnya itu luar biasa dia, bahkan jadi dosen di UI kan. Nah itu ya, itu maksudnya, jangan sampai sama. Kita lewat, kita nanti perbanyak diskusi saja. Nah, keempat, apakah ada kebaruannya? Jangan sampai kita hanya mengikuti nulis lagi yang sudah ada. Kemudian nyatakan keterbatasannya, kita batasi jangan terlalu luas dalam menulis karya tulis ilmiah itu. Dan rekomendasikan penelitian lanjutan itu baiknya seperti apa. Ya, ini saya hanya menyampaikan sedikit penulisan ilmiah ini. Nanti kita akan coba membuat akunnya, penulis lepas dulu yang bisa langsung kita praktek. Ini saya hanya membuka saja. 5, menempatkan diskusi ya. Semuanya apa? Kalau sama nih, apa samanya? Kalau beda, apa bedanya? Nanti di bab 4 yang mau skripsi nih. Tapi yang kada tulis ini anak-anak alia, apa bedanya? Contoh, saya mau ngangkat kalau di Persis ada misalnya tokoh Ahasan, kalau di Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan, kalau di NU misalnya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tuliskan. Temuan lain, ada salah satu buku Ki Haji Hasyim Asy'ari, biografinya karya anaknya langsung kalau tidak salah. Setelah Ki Hasyim wafat, anaknya langsung diterbitkan oleh Tebu Ireng, penerbit Tebu Ireng. Saya dapat bukunya ketika berkunjung ke Jombang. Saya dapat bukunya. Luar biasa bagus karyanya. Nah, apa yang kesini kan banyak tuh yang menulis biografi Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, apa bedanya? Kan banyak tuh dengan yang sebelumnya. Nah, itu di Hasan. Banyak kan yang menulis biografinya. Apa bedanya antara satu yang lainnya? Nasir. Ada yang terbaru itu karya Pak Ustadz Lukman Hakim ya. Lukman Hakim yang tebal itu, yang warna putih. Nah, yang sebelumnya apa yang bedanya dengan M. Nasir karya Ayyub Rashidi almarhum? Nah, itu maksudnya. Ada apa bedanya, apa samanya? Seperti itu. Dari Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan. Ada apa bedanya? Banyak penulis. Buya Hamka dan seterusnya. Apa bedanya buku Buya Hamka karya Irfan Hamka dengan buku Buya Hamka karya yang lain? Nah, itu maksudnya. Harus ada bedanya, ya. Kalau menulis. Lanjut. Ini saya nggak menjelaskan ini ya, karena ini hanya membuka saja.
Nah, di memperkaya referensi. kontinir Habib. Contohnya kalau referensi bagusnya kalau ilmiah, sekarang itu sudah waktunya jurnal. Buku itu bahkan sudah ditinggalkan, tapi nggak apa-apa kalau mau buku uh, untuk menambahkan. Dan maksimal kalau jurnal 10 tahun terakhir. Maksudnya di sini harus dijelaskan ya, jangan sampai salah tafsir. Kalau orang barat itu ini sengaja sebelum supaya buku Turos nggak jadi referensi. Kita merujuk ke dunia barat berarti Al-Quran, Sahih Bukhari yang buku-buku karya ulama salaf dulu itu nggak diakui dalam konteks barat, tapi kita jangan. Kalau kita maksud 10 tahun terakhir ini adalah 10 tahun terakhir ini adalah hasil riset supaya batu. Maka kita baca jurnal untuk mengetahui ilmu itu sudah sampai mana. Ya, ada yang bertanya tuh, Pak, ngapain sih baca jurnal? Saya belum paham katanya. Nah, baca jurnal itu untuk mengupdate keilmuan. Metodologi penelitian itu sudah sampai mana? Pendidikan Islam itu sudah sampai mana? Sudah sampai metodologi mana? Sudah ke mana? Itu ada di jurnal. Pengobatan itu, herbal itu sekarang sudah ke mana? Sekarang sedang dikaji dari salah seorang guru saya itu dari Kebun Quran. Bekerjasama dengan fakultas apa di Unisba, fakultas kedokteran kalau itu di Unisba tentang mengembangkan konsep bidara, keilmuan masalah medis dan non medis. Nah itu bagus tuh. Jadi bukan hanya obat-obatan, kita dibahas sekarang sudah masuk ke non medis, dunia rukiah sudah masuk kan, sudah rame. Nah itu contoh. Rondanya apa aja? Setuju? Nah ini Mendeley, Masa? atau Enot. Kita baru belajar Mendeley. Belajar Mendeley ini biasanya perlu 2 pertemuan sampai 3 pertemuan. Nah, kedalapan hindari plagiat. Nah, ini teman-teman masih dicatat ya. Hati-hati. Plagiat maksudnya itu adalah kita mengutip perkataan orang lain tapi dicantumkan namanya. Contoh, menulislah supaya orang di masa depan akan tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Itu saya klaim karya saya, bukan. Itu karya Ustaz Abdul Somad. Nah, itu plagiat. Gak boleh, nggak jujur. Ya, kemudian kita mengklaim bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak akan masuk kepada orang yang suka melakukan kemaksiatan. Itu klaim kata kita, enggak, itu bukan. Itu adalah pernyataan Imam Al-Wahsi, gurunya Imam Syafi'i dalam kitab Ta'lim karya Syekh Az-Zanuji. Seperti itu. Ya, jangan main klaim, nggak boleh. Maka solusinya apa? Gunakan parafrase. Apa parafrase? Parafrase itu adalah mengutip dengan kata-kata kita sendiri, bukan copy paste. Caranya gimana? Gini, supaya nggak pusing, baca buku, tutup bukunya, mulai menulis. Tidak buku dengan terbuka. Kalau buku terbuka sedang mengetik, itu biasanya suka lihat lagi gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Ini cara mengutip, nanti ada belajar tentang cara mengutip ya. Perlu menuju kepada sumber yang pertama, bukan sekunder. Kalau ada buku sumber pertama bahasa Arab itu lebih bagus. Nah kalau sulit terjemahan, nah terjemahan itu namanya sekunder. Nah bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab sih silakan perbanyak menulis, terjemahkan saja itu buku-buku bahasa Arab untuk latihan. Itu ya contoh. Nah itu paling sedikit berkaitan dengan 8. Nanti saya sekarang coba lihatkan struktur yang lain. Silakan kita sambil diskusi saja moderator, supaya tidak saya bicara sendiri. Atau mau menambahkan yang lain silakan bisa di suara atau chat ya. Silakan saya kembalikan dulu ke moderator sambil saya membuka yang lainnya. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mungkin langsung saja ke acara sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, diaktifkan mikrofonnya. Ada pertanyaan pertama, Ustadz, dari Teh Tiara.
Boleh ya? Silahkan. Dibacakan saja Ustadz. Oh boleh dibacakan yang mana? Oh iya ini hadisnya. Oke saya lihat ya. Ada. Oh, iya. Terima kasih. Di sini terima kasih ya. Tiara. Apakah benar karya tulis dahulu berlangsung secara otodidak tanpa kaidah atau struktur? Nah, kalau dalam konteks ilmuwan terus, memang yang menetapkan kaidah-kaidah struktur itu kayak ada abstrak, kayak gini misalnya, kayak ada abstrak, ada itu kan sebetulnya itu konsep dari kampus-kampus kan sebetulnya. Dan sebetulnya para ulama dulu pun menulis tentang, kita perlu dicatat ya, kayak seperti kitab-kitab fikih, kayak Bukhari, Muslim, itu sebetulnya ilmiah itu. Kita jangan sampai kita terlalu mengagungkan karya dunia barat, tapi kita merendahkan karya ulama-ulama kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi Bukhari itu justru sanad di hadis ini ketat loh, penulisan ilmiah itu, data itu ada sanad, ada matan, penelitian sanad, penelitian matan. Coba ini ya, lihat kan tentang hadis, itu sudah sedikit menulis tentang hadis. Kita jangan sampai mengagungkan terus mengagungkan barat dengan Tuhan, enggak. Gini ya, gini. Kalau di barat, kalau di hadis kan kalau kita mau ngutip itu kan jelas sifat-sifat para perawi itu. Bahkan gini, kalau dalam hadis ada saja misalnya para perawi itu kencing berdiri, wah itu bisa saja hadisnya jadi turun derajatnya, bisa jadi doif gitu. Padahal hanya kencing berdiri gitu. Atau apa ya bahasa? Berbuat inilah tidak wajar ke binatang misalnya, atau menendang kucing gitu ya. Wah itu bisa jadi ini apa, bisa jadi masalah gitu, bisa jadi diturunkan gitu. Ya saking ketatnya ya kalau gitu. Nah kemudian di sini ada salah satu tulisan tentang hadis perhujahannya. Nah ini di sini nanti saya coba share lah ke teman-teman berkaitan dengan hadis, karya tulis hadis ilmiah. Jadi sebetulnya jika ada pertanyaan, karya tulis ilmiah dahulu berlangsung secara otodidak tanpa kaidah. Sebetulnya kaidah-kaidah tulis ilmiah itu berubah terus gitu ya, tidak ada yang baku sebetulnya. Cuma kalau ini baru sekarang dibagikan dalam bentuk jurnal. Bahkan dalam menulis itu pun beda-beda pengutipannya, ada yang footnote, ada yang body note. Jadi gitu. Jadi sebetulnya untuk karya tulis ilmiah tiap kampus beda-beda menentukan kaidahnya, ada yang kutipannya body note, ada yang footnote gitu ya. Nah, ini saya sedikit menjelaskan di sini. Ini yang dimaksud dengan judul. Ya. Ini jurnal, ini contoh jurnal, ini dari dia. IAIN Pekalongan, Cinta 2 ya. Itu ujian hadis macam analisa terhadap metode ini kutub sitah. Di sini ada abstrak. Ini ada kehujahan, nah ada kehujahan hadis. Kemudian ada pendahuluan. Tadi saya sudah lihatkan ya. Ini contoh saya lihatkan. Nah, kalau dulu zaman tahun 70-an, tahun 80 memasukkan hadis atau Al-Quran ke karya tulis, ke skripsi, tesis nggak diakui. Jangan dimasukkan, tidak ilmiah kadang. Nah, sekarang sudah berubah ke ilmuwan. Kalau dulu itu nggak boleh masukkan Al-Quran ke skripsi. Karena itu kan nilai agama, kan. Jangan bawa-bawa agama ke ilmu pengetahuan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihatkan lagi contoh lagi yang lain. Habib, ada suaranya Habib. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Silakan bagi rekan-rekan, kawan-kawan yang tadi menyimak bisa memberikan pertanyaan. Kita buka Dulu biasa sama kayak gini-gini aja, ada abstrak. Gini ya. Persilahkan. Ini cara tulis karya Bagi ilmiah. yang bertanya pendahuluan. dan Kok ini ada satunya? pertanyaan Kok ada yang A, bagus, kok nggak insya Allah ada yang pakai kita A dari atau satu? panitia Nah, itu yang namanya kan beda-beda. memberikan door prize.
kok ini formatnya satu halaman, satu kolom, kok ada yang 2 kolom. Nah itu. Jadi setiap institusi itu menentukan Silakan dipersilahkan berbeda-beda. bagi Cuma rekan-rekan kalau jika kaidah-kaidahnya, ada pertanyaan kalau sekarang bisa itu tidak ada kutipan, disampaikan di referensi. kolom Kalau chat dulu mah kan atau kayak langsung penulis kayak lewat gini. invoice. Kitab yang terkenal Ta'lim Muta'alim tentang metode belajar itu kan nggak ada referensinya. Coba di belakang ada nggak daftar pustaka? Nggak ada. Ini kitab-kitab ulama lain seperti kitab Khulasatul Nurul Yakin tentang sejarah, kadang saya lihat nggak ada referensinya. Cuman kitab-kitab fikih Di sini ada Teh kayak Asri, ini ada kan kalau dulu itu kan ada putranya matan, Ustaz ada syarat Teten, kan. Coba ada lihat di juga kitab-kitab bahasa tadi Arab yang saya di lihat belakangnya ada nggak daftar ada pustaka? Ketua Kan PW nggak ada. Jimmy, Apakah Dedinda, ngikut, ngatur atau gimana? ada Fahmi, Kan nanti dan kawan perbincangan yang lagi lain. tuh menarik. Nah gitu maksudnya. Ya, Kitab-kitab para mumpung ulama itu ustadznya ini ya, hadir, ada kutipan kesempatan juga kan besar nih hadisnya. Cuma kalau ulama kan sama kalau senior. dulu langsung saja menurut ini dalam kitab ini nggak dituliskan tahunnya atau menurut ini Atau biasanya bisa di dituliskan WA. penyusun kitab masa siapa bisa. Silakan. Jadi gitu maksudnya. Tetap ilmiah. Para ulama dulu Nah, juga alhamdulillah ilmiah. Ustadz ada yang masuk nih di Kaidah-kaidah WA. dengan kaidah-kaidah yang diatur Ustadz, pada masa mengenai masanya. Maksudnya itu ya untuk sejarah teman-teman jam'iyah, itu tidak bisa dikaji langsung. apa saja jam'iyah Menulis itu dari sisi sarjana. di Jurnal sendiri Indonesia kenapa yang jurnal ini berpegang mempengaruhi teguh kualitas terhadap perkuliahan? Quran dan Sunnah? Karena jurnal itu baru sebetulnya. Tahun berapa yang modal ramai-ramai jurnal itu 2000 berapa ya? 15 atau 14 gitu ya. Mulai ramai-ramai jurnal itu sebelumnya kan biasa saja sebetulnya. Apalagi sekarang Nah, fokus-fokus itu gitu kan. Itu kan Sudah sebenarnya produk pertanyaan. dunia barat juga kan, penjajahan dalam bidang intelektual. Kenapa terus fokus? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Thomson? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus fokus gitu? Itu seperti itulah. Itu ya bicara. Tips menulis bab 2 landasan teoritis. Menulis bab 2 ini ya. Ini kan malah bahas skrips ya. Ini bab 2 itu bahasanya apa ya? Bisa lihat sini. Bab 2 Nah, untuk menulis bab 2 itu sebetulnya yang pertama kita memang harus banyak baca ya. Nah ini nih tips menulis bab 2 itu. Yang pertama fokus teori dulu. Banyak sih sebetulnya slide-nya saya coba singkat ke ini ya. Nah ini tips menulis bab 2 ya. Yang pertama tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabel. Nanti kan pertanyaan apa itu variabel? Nah itu kita jangan dulu masuk ke sana ya. Ini tips dulu yang saya singkat dulu. Tapi sumber bacaan sebanyak-banyaknya dulu nih sama novel ini. Kita sumber sebanyaknya dari buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, sebagainya. Kemudian lihat data fisik setiap buku ya. Ada cara membaca buku secara scanning. Ya. Jadi ada baca buku itu ada strateginya loh. Apakah ketika kita mau memasukkan 100 buku dalam daftar pustaka, apakah kita harus baca semuanya? Nggak ada, nggak mungkin. Waktu kita terbatas. Baca aja daftar isinya, ada baca scanningnya nanti mana yang sesuai dengan relevan dengan setiap variabel yang ada di judul. Itu masuk ke sana, buka. Kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Pilih definisi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Bandingkan, ya kan? Antara satu penulis dengan penulis lainnya, baru kita simpulkan. Kemudian baca seluruh isi topik buku, lakukan analisa, ini kata kuncinya, renungkan dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri ya. Ingat, dengan bahasa sendiri. Deskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Itu ya untuk bab 2 itu singkatnya. Kalau untuk rumusannya nanti bab 2 itu ada khusus sendiri lah. Itu skripsi ya. Itu silakan bimbingan ke dosennya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Itu paling kenapa ingat bahasa bab 2 itu tentang parafrase, bukan copy paste. Nah, izin bertanya,
tadi dijelaskan bahwa jurnal temannya dari view-nya. Nah, bagaimana sebenarnya kita dengan juga yang tidak menggunakan? Nah, dari Anissa Pratiwi, katanya jurnal itu lebih berbobot dari skripsi. Mengapa demikian? Sebetulnya istilah bobot tidak bobot itu kan siapa yang menentukannya, berbobot atau tidak itu gitu. Siapa yang menentukan? Nah, jurnal lebih berbobot dengan skripsi. Nah, jurnal yang dimaksud itu lihat dulu hasil jurnal di sini, hasil riset atau hasil apa? Hasil kajian, tergantung. Kalau jurnal hasil disertasi ya betul bisa lebih berbobot. Jadi kalau disertasi diinikan ke jurnal, ya itu bisa lebih berbobot memang. Kalau disertasi kemudian dipublikasikan. Tapi kalau jurnalnya itu hasil publikasi skripsi, ya kita lihat mana yang lebih berbobot gitu. Bisa sama, bisa tidak. Tapi intinya, kenapa jurnal bisa dikatakan lebih berbobot? Karena jurnal ini terpublikasikan secara online. Itu teman-teman berkaitan dengan jurnal ya. Wallahu a'lam. Kan dari Yusti, ya berlaku bagi penulisan skripsi. Kalau di kampus saya berlaku S1 60%, jurnal 40, buku S2 itu berapa ya? 70 atau 80% jurnal, 20% buku S3, berapa itu beda-beda. Ya, berlaku. Adakah rekomendasi jurnal Sohi dari Utan? Yang Sofi, karena ditemukan orang liberal di Google Scholar. Nah, ini mumpung bahas Google Scholar ya. Ini Yusi Al-Fatih dari mana nih? Dari kampus mana? Ini kita lihat kan Google Scholar. Dari SPID Muhammad Nasir. Oh iya, dari. Nah, sebetulnya yang jurnal itu banyak ya, wah ribuan pokoknya. Nah, itu tergantung, makanya kita harus mengenal dulu para penulis ini jurnal. Siapa yang saya bukan. Jadi banyak nih, contoh rekomendasi banyak sih sebetulnya. Di jurnal kampus-kampus UPI banyak, kemudian di UIN juga banyak. Ya tergantung kita sebetulnya. Di Unpad, kemudian di dalam konteks ini ya di Ibnu Khaldun banyak. Nah, ini ada jurnal yang saya kelola. Nah, bisa berkunjung nih, ini teman-teman para penulis di jurnal Kajian Peradaban Islam. Ini sudah terindeks internasional. Nah, udah volume ketiga nomor 2, sekarang mau volume keempat. Ini udah terindeks internasional. Udah bahasa Inggris semuanya. Tapi yang sebelumnya ada bahasa Indonesia. Penulisnya lintas kampus. Nah, ini insya Allah berkaitan dengan kajian peradaban Islam. Ini saya kelola dan teman-teman yang lain. Ada yang bahasa Indonesianya juga. Nah, seperti ini teman autentik dan kemudian. Nah, silakan kalau mau merujuk ke sini. Di Ibnu Khaldun juga banyak kampus-kampus Ibnu Khaldun. Banyak di sana. Atau kampus-kampus Gontor, atau kampus-kampus di Malaysia. Jadi tergantung sih kita bisa menunggu. Nah, untuk yang Yusti Al-Fatih ini, kita bisa menemukan supaya jurnal-jurnal kita ini berbobot, soalnya itu tergantung sebagaimana kita penelusuran jurnal. Makanya harus mengetahui, harus tahu dulu tentang penulis. Nah, kalau kenapa kok di Google Scholar katanya karya orang-orang liberal. Nah, sebetulnya banyak juga yang melakukan perlawanan terhadap pemikiran liberal ini. Salah satunya kan dari sintesis atau dari murid-muridnya Prof. Al-Atas. Itu sudah banyak di jurnal-jurnal Gontor, jurnal Ibnu Khaldun. Bahkan di jurnal SDIT Muhammad Nasir pun mungkin sudah banyak. Itu paling. Jadi kita harus tahu penulisnya dulu dan dia baca nanti jurnalnya. Nah, apakah kita boleh membaca jurnal karya-karya orang-orang liberal dalam pandangan di sini? Ya boleh, untuk perbandingan saja atau untuk melakukan tanggapan nanti. Mengkritisi kita boleh, silakan. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tulisan kita berkualitas? Sederhananya bagaimana tulisan kita berkualitas, yaitu dengan metodologi. Ini ya, kalau dalam tulisan yang pertama, metodologinya gimana dulu, buat ya datanya. Yang kedua, diksi bahasanya gimana. Yang ketiga, referensinya seperti apa. Kalau mau berkualitas, minimal itu dulu lah, 3 dulu. Metodologi penelitiannya kuat ya, data-datanya. Yang kedua, nanti diksi bahasanya kita bisa gak mengemasnya dengan bahasa yang ringan. Yang ketiga itu adalah referensinya. Apakah sumber-sumber primer? Kalau sumber-sumber primer, wah itu berkualitas. Nah itu maksudnya tuh, ya.
Dari Raja Kusnul Fatimah. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa jurnal tergantung dari reviewer. Nah, bagaimana solusi jika kita bertemu dengan reviewer yang tidak membolehkan? Nah, ini ya menarik nih. Oh, ada reviewer kasus di ketika kita mau masuk jurnal internasional di Amerika, di Kanada, Indeks Opus itu kan bahkan mungkin yang mereviewernya itu nggak paham tentang Al-Quran Sunnah. Kok mereviewer menghukumi tentang yang dia nggak paham? Misalnya, dia nggak boleh memasukkan Quran hadis. Ada beberapa sikap yang bisa dilakukan. Pertama, jika mengikuti idealisme, berarti kita ya udah jangan di publish di jurnal sana. Jadi kita pindah jurnal, itu yang pertama. Yang kedua, kita kekeh nih, masukkan aja jurnal, nanti di sama kembalikan lagi masukkan kekeh. Ya ujung-ujungnya ditolak, ya gak apa-apa, pindah jurnal lain. Atau yang ketiga, ya karena ini udah struktur yang baku nih, nyambung ke pertanyaan Tiara, struktur komunikasi yang tadi dibakukan zaman penulis diharuskan struktur yang terbuat. Nah, karena kita mungkin tujuannya yang lain, misalnya kita untuk memudahkan ini mah syarat lah untuk kita bagi kalangan dosen, misalnya ada yang mau naik jabatan fungsional ke guru besar atau ke doktor, ke asisten ke ini, ke lektor misalnya, untuk syarat saja gitu, untuk administrasi, bukan karena idealisme boleh. Jadi itu mah tergantung idealisme kita. Ada yang orang idealisme nggak mau, ya lebih baik terjadi di kampus lain, atau bahkan nggak apa-apa saya nggak jadi profesor daripada saya harus jadi profesor melakukan meninggalkan idealisme. Ada beda-beda itu mah ya, tergantung. Silakan kita sendiri, silakan kita sendiri. Ini kebanyakan yang ikut ini ya mahasiswa ya, kasihan nih yang anak-anak aliyah. Nanti kita ada ini dulu lah, setelah ini yang anak aliyah kita bisa menulis di tulisan lepas ya, kita buat akun. Nah, dari Novel, outline, membuat outline, apakah adakah tipsnya juga tuan? Ada sebetulnya. Membuat outline di jurnal atau outline buku dan skripsi itu ada sebetulnya. Nah, outline di skripsi itu silakan tanyakan ke pedoman karya tulis ilmiah kampus masing-masing, itu suka ada bab 1. Ada apa? Pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tematika, kerangka berpikir. Bab 2 apa? Bab 2 itu sesuai dilihat judulnya. Bab 3 metodologi penelitian, itu ya untuk outline. Tipsnya nanti mungkin bisa dibahas di lain waktu kalau ada kesempatan khusus ya, kesempatan lain. Itu paling nggak paham, nanti silakan tanyakan ke kakak kelasnya atau ke siapa gitu. Tipsnya itu beda-beda, banyak ada tipsnya tentang membuat outline. Tiap orang beda-beda membuat outline. Nah, Pak, UNS, apakah satu itu kita melewati? Nah, untuk novelty ini biasanya ya beda-beda ya. Ini ada di jurnal itu, yang pertama, ada jurnal itu langsung nerima lagi, nggak direvisi. Ada, saya pernah mengalami. Ada yang kedua jurnal itu direvisi, ada yang sekali revisinya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada. Ada yang ditolak di jurnal, ada, saya pernah ditolak. Ada salah satu jurnal, tapi pas dikirim ke jurnal lain kok diterima. Nah, itu ada. Ada jurnal yang gratis, OJS namanya, ada. Ada jurnal yang kita dibayar, ada, karena mereka butuh tulisan. Ada yang jurnal kita bayar, ada, bukan akses namanya, kita bayar. Ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 750.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kalau Scopus itu kisaran 8 juta, 15 juta, seperti itu ya. Nah, kita harus tahu mana jurnal yang gratis, yang bayar, yang tidak, yang lain. Maksudnya itu nanti belajar bisa itu tanyakan ke dosennya ya di UNS. Mana jurnal gratis yang bayar. Kita tidak bisa dibahas di sini. Apakah artikel bidang ekonomi syariah boleh saya gunakan di guys? Boleh. Ini JKPS. Ini indeksnya ya, udah Copernicus internasional reputasi peringkat ini ya, tengah-tengah. Ada Mixed, ada Expo, ada Doa, Garuda, Ristek, Google, kampus-kampus universitas dunia, perpus ya, universitas kayak Leiden, Columbia, Harvard, Chicago. Kalau orang-orang ya, yang ini yang berpikirnya ini ya, istilah negeri nama Harvard di Amerika, Oxford gitu kayak gitu deh, atau kampus-kampus Amerika, UK itu udah wah gitu. Kalau bagi saya biasa saja gitu. Kayak bertemu dengan mahasiswa kampus-kampus UK gitu ya.
kayak di Cambridge University, kemudian Harvard, ya biasa saja gitu. Kalau bagi saya mah dah, kita jangan, indikator seseorang kehebatan itu beda-beda kayak kehebatan seseorang itu. Jadi mungkin orang-orang yang kuliah di Harvard bahasa Inggrisnya hebat, jurnalnya hebat, metodologinya keren. Tapi kalau kita tandingkan dengan bahasa Arab, ya mungkin di sini hebat teman-teman di sini lah yang ngambil jurusan bahasa Arab. Jadi gitu maksud saya itu, kita jangan minder gitu, jangan minder. Kita melihat orang dari kampus lain itu hebat gitu. Ya kita udah punya potensi masing-masing, oleh Allah itu teman-teman itu dikasih kehebatan masing-masing. Kayak misalnya contoh, saya ngobrol dengan salah satu mahasiswa dari lulusan masih kuliah di UK, waktu simposium internasional PP dunia. Nah ngobrol itu dengan lintas mahasiswa dari yang kuliah di 55 negara lebih, ngobrol saya dengan berbagai negara itu, ngobrol bagaimana kuliah di negara lain di Inggris. Bahkan di Inggris itu S2 cuma tahun. Kalau biasa kakak kelas saya ada yang S2 di Inggris tahun, langsung riset, langsung dapat gelar, udah. Nah, rata-rata di UK S2 nya nggak tahu ya, tahunnya kalau nggak salah. Ya gitu, jadi pas ngobrol ya biasa aja. Ada beberapa yang bagus di luar negeri, ada juga di Indonesia yang bagus. Jadi di luar negeri nggak bagus semua gitu, biasa saja. Itu maksud saya. Jadi teman-teman nggak usah silau ketika melihat tulisan luar negeri. Tapi kalau ada yang mau kuliah di luar negeri, ya bagus, saya dukung, lanjutkan. Ya kalau mau ke luar negeri, lanjutkan, kejar cita-cita. Tadi kan ada tuh di awal saya Imam Syafi'i yang mau lanjut ke Yaman, ke Mekah, ke Sudan, ke Mesir, ke mana lagi ya, kita terserah teman-teman lah. Mau ke Malaysia, sudah dewasa gitu, sudah bisa menentukan. Nah jadi itu ya, Ustaz dan semua bisa. Nah karena di sini dilihat kajiannya. Di sini nih lihat kajiannya itu. Nah mana ya? Nah ini kajian ya. Nah ini ada social science ya, ada ekonomi, politik ya, ilmu alam, teknologi, hukum, dan yang lain. Jadi semua keilmuan ada di sini. Mau keperawatan, pokoknya di KPS ini mengakomodasi semua keilmuan tanpa terkecuali. Silahkan mau bahas tentang dunia rupiah pun diterima sama di KPIS. Seperti itu ya. Itu contoh. Nah, sudah, sekarang kita kembali dulu ke anak-anak aliyah nih, Tasyan. Kita artikel ilmiahnya kita ini dulu ya, pembahasannya kita coba supaya bisa praktek. Di sini teman-teman bisa buat akun ya di Indonesia. Nah, di bawah Tempo ada yang sudah ini, selain mahasiswa yang saya ajar ya, di sini ada yang sudah tahu Indonesian ID, sudah punya akun, ada nggak di mahasiswa kampus lain sama yang aliyah, ada nggak? Nih Indonesian ID, teman-teman bisa nulis di sini nih, portal warga. Nanti mulai nulis ya, register, isi masuk lewat Google, Gmail, isi aja registrasi, daftar, nama dan seterusnya. Nanti bisa nulis di sini. Ini saya lihatin tulisan. Bahasan apa saja? Maksud bahasan apa saja di mana? Di sini di Indonesia, nah, bahasan apapun silakan. Seperti kemarin apa yang rame, kita kerja. Ini ada banyak. Oh iya, saya kan pernah nulis di sini. Nah, saya pernah nulis nih. Kita mau cek dulu. Ini saya pernah nulis tentang seorang tokoh ulama ya. Nah ini tulisan contoh-contoh di sini teman-teman. Seperti ini. Tulis apa saja, mau tulisan puisi, mau tulisan
kehidupan, tulisan laporan perjalanan, mau tulisan ya apapun terserah, bebas masuk semua. Nah ini ada riwayat dibaca sama berapa orang. Ini saya ada nih contoh kan dia komisi. Nah ini mengenal sosok Ki Haji Ahmad Sanusi, orang-orang Sukabumi itu berbangga diri. Mulai sosok Ki Haji Ahmad Sanusi, sang pemikir dan pejuang guru perwakilan besar Jawa Barat. Jadi beliau ini luar biasa beliau pokoknya. Silahkan baca, novelnya sudah terbit, buku biografinya sudah terbit, ada PDF-nya, nanti saya share lah yang karya Pak Dr. Mitul Falah. Kalau yang novelnya belum ada PDF-nya. Nah ini silahkan baca di sini yang ringkasannya ada. Nah gini kayak gini, ini tulisan lepas ya anak-anak. Terus teman-teman silakan, di Indonesia ini bebas. Terus apa lagi? Oh ya, jajak bilang dulu. Nah, beliau ini terkenal sebagai Al-Ghazalinya Indonesia. Karena beliau memang sangat menginspirasikan Imam Ghazali. Ya, ini dini kalau berulang maksudnya pembahas fenomena masyarakat muslim dan jadi tentu ada kutipan dalil baik dari Nas Quran atau ya, silakan. Kalau mau ada kutipan dalil silakan. Boleh. Nah, ini kan jajak belum dini. Nah, itu ya. Nah, ada dari Syakir ini. Allahu Akbar. Nah, ini yang maksud saya, sebuah prosa persatuan luar biasa. Ki Haji Abdullah bin Nuh. Nah, kayak gini, kadang saya ini tulisan-tulisan bersana gitu, kadang saya tulisan laporan perjalanan untuk meninggalkan jejak-jejak saya tulis gitu. Kalau anak milenial kan dengan video di Instagram, tulis laporan jalan-jalan. Para pegiat SRI kan sebetulnya mereka itu ini orang-orang yang senang traveling. Makanya mereka senang jalan-jalan, buat video, ada yang buat tulisan. Nah lihat, di usia yang ke-20 beliau berpikir menulis ini keren banget kata saya. Nanti teman-teman bisa baca di searching ya. Usia 20. Ini syair. Nah, cuma ini kan bukan karya saya ya. Nah, tuliskan di sini kutipannya di akhir. Diterjemahkan oleh Dr. Anda Hajijah Mursyida Abdullah bin Nuh dan diterbitkan oleh Yayasan Islamic Center Al-Ghazali Bogor Jawa Barat, dikutip oleh baru dalam buku Haji Abdullah bin Nuh Al-Ghazali dari Indonesia, ulama senar kelas dunia, ulama tentara, pendidik, sejarah, sasaran pemikiran ekonomi, jurnalis, karya Dr. Muhammad Syafi'i, Antonio, MSc, dan Cina. Nah, kok saya ngutip banyak-banyak amat gitu ya ini. Nah, ini yang namanya kan inang tulisan lepas, tidak ada aturan baku seperti jurnal. Ini mau terserah saya mau nulis banyak kutipan mau diri ya terserah saya, namanya juga tulisan lepas. Nah, itu maksudnya. Siapa? Ini. Ya, tulisan-tulisan iseng. Ini tulisan iseng juga, bukan tulisan ilmiah. Lihat awalnya. Apa yang ada di pikiranmu ketika mengenai Singapura? Apakah kamu akan langsung teringat dengan Fathul Merlion? Katanya ada yang bilang, jika kamu belum berfoto dengan latar belakang Fathul Merlion,
artinya kamu belum ke Singapura, atau kamu akan teringat dengan Garden by Bay, sebuah taman raksasa seluas 100 hektar yang berada di belakang Marina Bay Sands. Jika bukan juga, bagaimana dengan Universal Studios yang terletak di sebuah pulau tempat wisata dengan tema film Hollywood? Nah, ini kan tulisan ini bercanda-bercanda gitu. Tulisan bercanda-bercanda atau bukan tulisan ilmiah. Terserah kalian mau tulisan lucu-lucuan atau apa ya, terserah. Setiap orang punya passionnya masing-masing. Dan apapun yang kamu bayangkan dengan negara superpower Asia ini, ternyata di balik semua keinginan itu untuk menjaga kaki di negara tersebut membutuhkan perjuangan tidak mudah. Bagaimana tidak, perjuangannya jauh dari Kuala Lumpur, namun saat berada di bandara negeri jiran tersebut, ternyata masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati ini. Yakni teringat dalam pikiran saya akan suatu pemandangan yang luar biasa yang dipertontonkan dari mulai bandara Soekarno-Hatta hingga bandara Kuala Lumpur. Apakah gerangan pemandangan tersebut? Nah, kayak gitu. Itu ya bercanda-bercanda, sebetulnya bukan tulisan ilmiah. Nah, kemudian di sini baru orang-orang yang berpikirkan Islamic worldview di sana pasti akan masuk di sini. Pemandangan tersebut merupakan bentuk sebuah kecintaan dari seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah sekelompok dari jamaah dakwah yang akan melakukan rihlah ke negeri jauh. Terlihat dari wajah mereka merupakan wajah yang jauh dari perasaan malu karena aktivitas yang mereka lakukan. Pakaian yang mereka gunakan jauh dari kemewahan, pakaian sederhana dengan gamis kebanggaan. Beberapa ada yang memakai ikat kepala dari sorban atau biasa disebut imamah bagi sebagian orang yang menyebutnya. Jangan lupa ada juga yang membawa siwak di tangan mereka sebagai alat untuk membersihkan gigi dan mulut mereka. Mereka tinggalkan anak dan istri yang ada di negerinya. Mereka korbankan waktu keceriaan bersama keluarga karena untuk menjalankan sebuah tugas meneruskan kerjanya para nabi. Terkadang tidak sering mereka harus menerima cacian, makian, hinaan, fitnah dan aktivitas yang mereka lakukan. Cacian, makian, hinaan, fitnah tersebut mungkin sudah menjadi kebanggaan bagi mereka, dan hinaan tersebut mereka balas dengan senyuman. Masya Allah, sungguh pemandangan ini menyejukkan mata dan hati. Yang biasanya di bandara selalu dipertontonkan pemandangan akan kemewahan dunia, setidaknya dengan kehadiran mereka sedikit mengingatkan akan kehidupan akhirat. Nah itu ya contoh. Itu nulis lepas, terserah kalian mau nulis dimasukkan kisah apa, kisah hujan, kisah apa, itu mah suka-suka, terserah kalian. Kalau tulisan lepas, tiap orang punya ayat relie gitu ya, dan terus. Robi, Ustaz pernah ke Singapura? Nah, nggak tahu lah. Itu baca aja tulisannya gitu ya. Itu baca aja tulisannya. Sultan, untuk tulisannya di Word dulu kak? Ya, di Word dulu, baru nanti copy paste ke Indonesia. Nah. Gampang nggak? Pokoknya buat dulu register. Bayangin, Sultan nulis ya. Ini contohnya. Kalau mau tujuannya mau viral, mau dibaca atau gimana? Contoh lah. Kalau sekarang enak-enaknya viral. Contoh. Saya setuju dengan undang-undang cipta kerja melawan arus nih misalnya, itu bisa viral tuh. Ya siap-siap aja dibully sama netizen. Seperti itu kan? Siap-siap aja dibully sama netizen. Seperti itu ya. Itu harus siap. Adakah jika kita menulis lepas, lalu melakukan riset di bagian ini dan tulisan yang kemudian dibuat menjadi satu nasi tangannya ini? Bergerak dari yang kemudian dibuat. Nah, saya juga pernah di sini jurnal saya dimasukkan tulisan lepas. Pendidikan Al-Saibani. Nah ini nih. Ini jurnal saya dimasukkan tulisan lepas. Masukkan referensi. Tapi yang bacanya kadang sedikit gitu. Kalau orang yang baca jurnal itu kan nggak seneng banyak. Tapi tetap masukkan referensi. Kalau mau di tulisan lepas ilmiah, ya. Nah kalau tulisan lepas itu gimana ya? Maksudnya kalau ada yang hasil penelitian, hasil pernyataan tetap masukkan. Kayak tadi nih pernyataan. Menulislah karena menulislah tradisi sarjana dan ulama. Samsudin Arif Yazdi. Nah itu harus yang kayak gitu. Tapi kalau yang lain tidak. Kalau laporan perjalanan. Nah kita contoh ini Indonesia sudah diakunkan, bisa buat akun. Nah itu silakan nanti Al-Fursa nih tulisan hasil kajian boleh di share. Nah tadi ada yang nanya ya. Berarti kalau kita ikut kajian bisa kita tulis resume berkajian, baik kajian punya atau kajian sangat bisa dan publish ya supaya terdokumentasikan untuk selamanya. Jangan sampai ikut kajian nggak dipublish. Nah itu jangan lanjutkan. Nanti ya kita akan teringat.
Saya ini kan udah lama tulisan, saya ingat lagi kan perjalanan jejak-jejak, saya ingat lagi apa yang pertemuan, ingat lagi atau lagi ya. Eh, Yogyakarta gitu. Semuanya ada di sini gitu. Nah, jadi kita teringat akan kenangan-kenangan kita yang kenang jalan-jalan. Nah, ini Jogja Jaya semua. Dari Surabaya. Inilah dari Jogja. Nah, teman-teman yang pernah ke Jogja, daripada hilang memori, tuliskan. Daripada hilang. Nah, ini tulisan lepas. Nggak ada apa. Yogyakarta merupakan salah satu kota bersejarah di Indonesia. Di dalamnya tersimpan berbagai peristiwa besar yang masih terus digali dan dipelajari. Titik. Yogyakarta mungkin tidak asing bagi kalangan aktivis pergerakan, karena Yogyakarta merupakan salah satu kota pergerakan di Indonesia selain Jakarta dan Bandung. Maka penting sekali bagi kalangan aktivis pergerakan saat ini untuk belajar pergerakan ke Yogyakarta. Pada hari Ahad, nah ini biasa kan tulisan anak-anak gitu, bukan tulisan yang bagus-bagus sebetulnya. Saya ini lagi belajar nulis sama juga dengan teman-teman. Dia tulisan anak-anak SMA. Pada hari Ahad, 18 November 2018. Jadi salah satu hari yang bersejarah bagi diri saya, karena pada hari tersebut diberikan kesempatan untuk menyusuri dan mempelajari kota Yogyakarta. Titik keberangkatan saya ke Jogja salah satunya dalam rangka menghadiri International Conference on Islamic Students and Counseling di Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun sangat rugi kiranya jika berangkat saya ke Yogyakarta tanpa detail dengan mengerti berbagai tempat sejarah di kota tersebut. Saya berangkat pada hari Sabtu 12 November 2008 tepatnya pukul 15.45 sampai detail tuh dengan menggunakan kereta api dari stasiun Keracanan. Tapi saya nggak disebutkan ya harga tiket dan sebagainya. Tapi ada juga dalam kaidah penulisan perjalanan, ada beberapa kaidah juga dituliskan harga tiket, harga tiket masuk, harga tiket ini, makan mana. Tapi saya enggak, itu beda-beda harga. Ini nama kereta apinya tergantung gitu. Itu kan memberikan informasi. Ada salah satu website nikreh.com, itu bagus tuh, yang anak-anak milenial itu yang sering jalan-jalan di sana ada. Cuma mereka konsennya ke gunung, ke pantai. Kalau saya enggak, saya ke tempat sejarah. Tiap orang punya passion masing-masing. Kalau student kita akan lanjut Ustaz, jadi mungkin sama Ustaz tempat-tempatnya kita diperkenankan untuk apa namanya keluar Google Meeting. Stasiun Condong, Bandung, dan tiba di stasiun Tugu pada hari Ahad dapat pukul 1. Ini kan tulisan biasa sebetulnya. Ya tulisan lepas, bukan tulisan bagus. Beb. Ya saya posting aja. Waktu perjalanan yang panjang saya manfaatkan dengan membaca buku karya guru saya sendiri, yakni Dr. Kenja Abdul Salam dengan judul Pembelajaran dan Islam. Silakan di dalam Al-Quran. koordinir. Buku tersebut merupakan pembelian langsung dari penulisnya, namun baru saat ini berkesempatan untuk membacanya. Nah, dan seterusnya lah. Nah, baru di sini masuk. Ciri khas kalau saya nulis itu masuk di sini ke sejarahnya. Saat berada di stasiun Tugu, saya teringat kisah di balik pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Jogja. Operasi pemindahan ibu kota berjalan secara rahasia dan menggunakan kereta api pada 3 Januari 1946 tengah malam. Jalur yang dilalui Soekarno beserta rombongan yakni dari Pengangsaan Timur, Manggarai, Jatinegara, Bekasi, dan seterusnya. Nah, ini kan ada referensinya, tapi kenapa saya tidak ditulis? Mungkin ini pertanyaan yang tadi ya, yang hanya tentang informasi. Kenapa saya tidak ditulis? Karena ini sudah jadi rahasia umum. Referensi ini udah banyak. Jadi nggak apa-apa. Tapi tetap dengan kata-kata sendiri. Saat tiba di stasiun Tugu, ya, dan seterusnya lah, ada. Ya, gini. Saya nggak pakai kutipan di sini. Nah, sementara itu yang menjadi daya tarik saya berkunjung ke Keraton tidak lepas dari ini mengikuti pengakuan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hubungan Keraton Yogyakarta dan Kekhalifahan Utsmani di Turki berdasarkan pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X pada pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 dan 9 Februari 2015 di Yogyakarta. Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah. Nah, ini baru pakai referensi karena ini berdasarkan pidato ini apa? Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tapi referensinya nggak kayak jurnal, dimasukin halaman, enggak. Ini mah kayak gini. Terus ini dikutip. Ada kaidahnya pakai titik 2 karena ini langsung. Bagi Khalifatul Tanah Jawa, Program Khalifah Islam Turki untuk Tanah Jawa dengan penyerahan bendera La ilaha illallah berwarna ungu pingsangan terbuat dari kain tuah Ka'bah yang bertulis bendera bersiar Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Jogja sebagai pusaka penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat
Oke, kewajiban bukti ungkapnya. Nah itu ya, seperti itu kalau tulisan lepas. Referensinya tidak mesti dituliskan referensi putih-putih, enggak kayak gini. Setelah dari keraton, saya melanjutkan perjalanan ke makam pahlawan Islam yang utama guru bangsa Raja tanpa mahkota, yakni Haji Umar Said Kepraminoto. Beliau merupakan seorang pemimpin organisasi syariat Islam, tokoh yang lebih dikenal dengan HFP Kepraminoto yang lahir di Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 82 dan dia wafat 17 Desember 34 di Jogja. Ini kan nggak pakai kutipan, karena sudah jadi rahasia umum, ya. Terus, Jamiah Islam. nah ini waktu itu. Setelah itu saya melanjutkan ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Karena tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Jogja jika tidak berziarah ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ziarah saya kepada para tokoh Muhammadiyah menjadi momen yang tidak akan terlupakan karena bertepatan dengan momentum Milad Muhammadiyah ke-106 18 November 2012. Kebetulan waktu itu 18 November pas waktu Milad Muhammadiyah ke-106. Selain makam Kiai Ahmad Dahlan, di sana dimakamkan juga pendiri himpunan mahasiswa Islam, yakni Profesor Dr. Laksan Pane yang saat ini telah mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Nah itu ya, ini kayak gini, kisah-kisah kayak gini teman-teman, hidup teman-teman itu akan jadi sejarah untuk anak cucu, ya. Seandainya kita belum mengetahui ini leluhur kita, penting dalam Islam mengetahui nasab itu penting. Teman-teman telusuri panca kaki leluhur teman-teman itu siapa, itu penting. Bukan untuk sombong-sombongan, misalnya di sini ada keturunan sultan, keturunan mujahid, keturunan syuhada, keturunan ulama besar, bukan. Tapi untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan Ya, dan untuk mantap. menumbuhkan rasa malu. Saya Sebetulnya, jika kita keturunan koordinir dulu kita, Habib kita malu loh. Kalau kita mau melakukan berjuang sambil mencet Habib. kita melakukan Bentar, pertanyaannya transaksi dikirim oleh jabatan yang Ustaz. merugikan rakyat. Oke, betul Kang Ibadur Rahman, Barakallahu Kita fiik, malu kalau mantap. melakukan kemaksiatan. Jadi tadi Nah, itu tujuan bukan 5 untuk jamiah berbangga-bangga. atau umat Islam Kita ini keturunan yang A, berpegang keturunan teguh B, terhadap enggak, Quran bukan. Sunnah. Bahkan Nah, Kiron Istodewo sering bilang Ibadur Rahman itu beliau adalah adiknya ketua Rahmat. dalam forumnya. Sebetulnya saya ini, kata Kironi, sebetulnya saya ini lebih baik jadi orang biasa. Berat bagi saya menjadi keturunan di Ponorogo karena beban ini perjuangannya. Jadi bukan berbangga-bangga dalam Islam itu ya. Nah teman-teman di sini mungkin ada turunan ulama besar, turunan sultan, turunan tokoh lah. Nah itu lanjutkan perjuangan itu. Nah pertanyaannya, jika orang tua kita bukan keturunan siapa-siapa, maka solusinya buatlah bangga anak cucu kita dengan apa yang kita lakukan hari ini.